teman-teman digitalku, kembali lagi bersama saya Sarasa Kumaha Damang. Sarasa berharap dari manapun kalian berada, semoga kita selalu diberi kesehatan dan cuan yang melimpah ya cok, amin. Sering banget kan kita bahas anjing penyelamat, anjing paling setia, persahabatan manusia dengan anjing, dan sebagainya. Kayaknya bosen gak sih? Nah kali ini Mimin akan memberi kalian asupan baru, yaitu film yang berjudul White Dog yang rilis tahun 1982. Waktu perilisan teaternya, film yang disutradarai oleh Samuel Fuller ini sempat dihentikan selama seminggu cok, karena khawatir akan pers negatif setelah desas-desus unsur rasisme yang ada di film ini. Penasaran seperti apa kisahnya? So, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Saat mengemudi melalui perbukitan Los Angeles di malam hari, aktris kulit putih bernama Julie Sawyers secara tidak sengaja menabrak seekor anjing White Shepherd yang tersesat. Dia yang khawatir dan merasa bersalah pun dengan cepat mencari klinik hewan terdekat untuk mengecek keadaan anjing tersebut. Setelah mengetahui kalau keadaan si anjing tidak terlalu buruk, Julie pun segera melakukan pembayaran sambil menjelaskan kalau anjing tersebut tidak sengaja dia tabrak. Dan karena tidak ingin memasukkan si anjing ke penampungan hewan, dirinya pun memutuskan untuk membawanya. Di sini sang dokter menyarankan untuk memasang iklan agar si pemilik segera datang. Singkat cerita, di penginapannya, Julie mulai merawat si anjing dengan baik. Dia memanggilnya dengan sebutan White dan mulai memberikan pil pemberian dokter. Tapi dia gagal setelah beberapa kali membujuknya. Akhirnya dia pun hanya memotret White karena hari itu dirinya akan mulai menyebar poster agar si pemilik segera menjemput anjingnya. Bersama dengan mas pacar, Julie mulai memasang poster di lokasi ia menabrak White. Di sini mas pacar bertanya kenapa Julie tidak adopsi saja anjingnya. Lagi pula Julie tinggal di penginapan sendirian dan nantinya anjing itu pasti akan menjadi pengawal untuk Julie. Mendengar hal tersebut, Julie tertawa. Dia menolak karena menurutnya jika dia sudah memelihara anjing, maka otomatis dirinya akan meluangkan lebih banyak waktu untuk anjing tersebut dan tidak akan bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Pada malam harinya sembari beristirahat, Julie memutar video dokumenter perang dan secara bersamaan juga seorang pria asing diam-diam masuk. Si pria itu lalu langsung menindih tubuh Julie dan berniat memperkosanya. Julie yang tidak bisa menyerang pun hanya bisa berteriak, tapi sialnya gara-gara suara video dokumenter itu yang terlalu keras, tidak ada siapapun yang mendengar termasuk White. Tapi setelah berusaha melawan dan kebetulan video dokumenter itu selesai, Julie mencengkeram biji si pelaku dan membuatnya berteriak. Sontak saja White yang mendengarnya pun langsung datang. Dia menggigit si pelaku dan membuatnya lari terbirit-birit. Ketika si pelaku berniat untuk kabur, White dengan cekatan lompat dari jendela dan langsung membekuk si pelaku sampai polisi yang ditelepon Julie kemudian datang untuk mengamankan situasi. Setelah pelaku itu dibawa oleh polisi, Julie yang masih syok kemudian segera memeluk White. Dia bersyukur White ada dan menjadi malaikat pelindungnya. Singkatnya, pada keesokan hari ketika Julie sudah menyelesaikan pekerjaannya dan pulang, secara bersamaan petugas baru saja merapikan penginapan milik Julie dari kekacauan semalam. Lalu kemudian Julie langsung menelpon mas pacar dan bilang kalau dia baru saja mengikuti audisi lain dan yakin kalau dirinya pasti lolos. Sebenarnya hari itu mereka ada janji bertemu, tapi mas pacar membatalkannya karena harus menyelesaikan pekerjaan yang lain. Namun perkataan mas pacar tidak Julie dengarkan karena dia fokus melihat kelakuan White yang sedang menggigiti pakaian dalamnya. Julie dengan cepat merebut pakaian dalam itu dari White, tapi anjing tersebut berhasil merobek dan membawanya keluar. Anjing itu kemudian terlihat menuruni bukit untuk mengejar seekor kelinci. Tidak basa-basi, Julie pun ikut turun, tapi dia gagal mendapatkannya. Saat mencoba bertanya pun dia tidak mendapatkan info apa-apa. Dan karena khawatir White kenapa-napa, Julie pun menelpon Pound, sebuah tempat perlindungan para hewan, dan bertanya apakah mereka baru saja menangkap seekor anjing White Shepherd atau tidak. Gara-gara White tidak punya kalung nama, petugas Pound hanya memberitahu kalau truk pick-up yang biasa menangkap hewan-hewan liar baru saja datang jam 5 pagi tadi. Dan Julie disuruh datang untuk mencari sendiri apakah anjingnya itu ikut tertangkap atau tidak. Singkat cerita, sampailah Julie di tempat perlindungan hewan Pound. Setelah mengecek semua kandang yang berisi anjing, Julie tidak menemukan White di sana dan malah tidak sengaja melihat salah seorang petugas sedang memasukkan seekor anjing kecil ke sebuah lubang dengan pintu besi.
Entah tempat apa itu, tapi setelah Julie melihatnya lebih dekat ketika petugas itu pergi, Julie yakin jika tempat itu sejenis alat yang digunakan untuk membunuh para anjing. Melihat hal tersebut, Julie nampak shock, tapi dia kemudian lanjut mencari White dengan berkumpul bersama orang-orang yang juga sedang kehilangan hewan peliharaan mereka. Sayangnya, setelah beberapa orang berhasil mendapatkan anjingnya, White tetap tidak ada, hingga Julie pun hanya diam dan pasrah. Di tempat lain, ketika malam sudah tiba, terlihat truk pembersih jalan sedang menjalankan tugasnya. Tapi ketika si pengemudi berhenti untuk nyebat sebentar, disitulah kita melihat jika White ada di sana. Dia menatap si pengemudi berkulit hitam itu dengan marah, dan tanpa basa-basi, White langsung menggigitnya tanpa ampun, hingga truk yang dikemudikan oleng lalu menabrak sebuah toko baju. Di waktu yang sama, Julie yang ketiduran gara-gara menunggu White pulang tiba-tiba terbangun karena pihak audisi menghubunginya. Namun bukan berita baik yang dia dengar karena dia dinyatakan gagal dalam audisi tadi pagi. Mendengar itu, Julie tidak terima karena juri belum melihat hasil tesnya dan dia yakin ada kecurangan dalam audisi tersebut. Di tengah-tengah perasaannya yang kacau, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan. Julie yang was-was jika itu adalah pria mesum kemarin perlahan mengambil gunting yang ada di sampingnya lalu menelpon polisi. Tapi ternyata yang datang adalah White dengan tubuh berlumuran darah. Julie yang tidak tahu kejadian sebenarnya pun hanya bisa senang karena anjingnya bisa kembali pulang. Dia lalu membawa White ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh anjingnya yang sangat kotor. Esoknya, Julie dan mas pacar merayakan kembalinya White ke rumah, tapi di situ Julie sedikit merusak suasana dengan mengutarakan kekesalannya terhadap pihak audisi yang curang. Mendengar hal tersebut, mas pacar mulai menenangkan Julie dan bilang kalau itu semua bukan apa-apa, lalu lanjut bercipok ria untuk mengembalikan suasana bahagia mereka. Suatu hari, Julie mengajak White untuk ikut menemaninya bekerja. Hari itu dia mendapatkan job untuk memerankan seorang pramugari yang sedang berwisata. Ketika kamera roll dan para pemain sedang menghayati perannya, tiba-tiba saja White hilang kendali ketika melihat salah satu pemain bernama Molly. Dia terus berontak hingga akhirnya lepas dan langsung menggigit Molly dengan brutal. Melihat kejadian itu, Julie sangat shock, sedangkan Molly yang terluka parah segera dibawa ke rumah sakit. Setibanya di penginapan, mas pacar yang mengetahui hal tersebut segera menyuruh Julie untuk menyerahkan White kepada Pound. Tapi Julie menolak dengan keras, apalagi dia sudah tahu bagaimana petugas di sana membunuh para anjing dengan sangat sadis. Di sini, mas pacar tidak peduli karena menurutnya lebih baik melindungi orang-orang yang tidak bersalah ketimbang mempertahankan anjing yang mungkin sudah dilatih untuk membunuh seseorang. Tidak ingin terus berdebat, Julie kemudian menyuruh mas pacar untuk pulang. Sedangkan dirinya akan berusaha mencari orang yang bisa melatih White agar perilakunya yang suka menyerang orang lain bisa segera diatasi. Setelah mencari info, akhirnya dia pergi untuk bertemu Tuan Carruthers. Dia sebenarnya adalah orang yang biasa menyewakan binatang-binatang terlatihnya untuk main film dan sebagainya. Tapi di sini Julie akan memohon kepada Tuan Carruthers untuk melatih anjingnya agar dia tidak menjadi anjing penyerang lagi. Mendengar penuturan Julie, Tuan Carruthers teringat dengan temannya yang dulu punya anjing dengan jenis yang sama. Setiap hari temannya itu menghabiskan waktu dengan anjingnya dan terlihat sangat dekat. Tapi suatu malam anjing tersebut tiba-tiba membunuhnya dan membuat Tuan Carruthers berpikir kalau anjing penyerang tidak akan pernah bisa dijinakkan. Dia lalu memiliki saran yang sama seperti mas pacar, menyuruh Julie untuk menyerahkan White ke Pound saja karena setelah anjing itu mati nantinya, orang-orang yang merasa terancam akan kembali tidur nyenyak. Julie yang tidak menyerah lalu meminta Tuan Carruthers untuk mencarikan orang yang bisa melatihnya. Tapi menurut Tuan Carruthers hanya satu orang yang bisa, tapi dia tidak tahu apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Dengan terpaksa, Tuan Carruthers pun menyuruh Julie untuk pergi, tapi ketika pintu dibuka, tiba-tiba White berlari dan menyerang seorang petugas bernama Joe. Dan dari situlah Tuan Carruthers mengetahui kalau White telah dilatih oleh orang rasis berkulit putih untuk menyerang orang kulit hitam. Ketika Joe yang kesal berniat melaporkan kejadian itu ke polisi, seorang pelatih sekaligus teman baik dari Tuan Carruthers datang. Melihat keberingasan White, pelatih bernama Case itu merasa tertantang untuk melatihnya dan meminta diberi waktu 5 minggu. Dan kalau nanti dia gagal menjinakkannya, Case akan langsung membunuh anjing tersebut.
Malamnya untuk menebus rasa bersalah, Julie pun menjenguk Molly di rumah sakit. Melihat keadaan Molly yang mengkhawatirkan, dia benar-benar menyesal. Tapi ternyata Molly tidak marah kepadanya karena kejadian itu bukan kesalahan Julie. Dia hanya mengingatkan Julie untuk selalu berhati-hati karena memungut anjing liar adalah keputusan yang salah karena kita tidak tahu latar belakang keluarga anjing itu sebelumnya. Singkat cerita, hari pelatihan pertama pun dimulai. Terlihat White sangat brutal menyerang, tapi Case tidak menyerah. Dia tetap membuat White menggigitnya sampai kemudian White kelelahan dan berhenti. Beberapa saat kemudian Julie datang dan segera menuju ke tempat pelatihan. Di sana diperlihatkan oleh Case betapa mengerikannya White ketika dia melihat orang berkulit hitam. Tapi sedikit demi sedikit Case akan membuat White mengerti kalau orang kulit hitam itu tidak semuanya berbahaya. Setelah pelatihan selesai, Case pun menjelaskan bagaimana bisa anjing itu menjadi anjing yang rasis. Jadi, semua bisa saja terjadi dan sangat mudah ketika anjing dilatih semenjak dia masih kecil. Apapun yang ditanam termasuk trauma akan lebih mudah diterima ketika masih kecil. Itu sebabnya White bisa menjadi anjing yang rasis, Cok. Selain itu, jika hal ini dibiarkan, maka White akan menjadi pembunuh maniak. Dia akan lebih brutal dan mungkin akan membunuh majikannya sendiri. Suatu malam ketika petir terus menyambar dan angin bertiup dengan kencang, White berusaha mencari jalan keluar, namun tidak lama kemudian Case datang sambil membawa makanan. Di sini ternyata Case berusaha untuk membuat White berpikir kalau orang kulit hitam itu baik dengan memberinya makan, tapi ternyata hal itu masih belum berhasil. Dan tepat keesokan harinya Julie datang lagi. Dia dengan watadosnya memberikan White makan. Case yang melihat itu pun langsung marah dan menyuruh Julie pergi. Tapi dalam kepergiannya, Julie sadar kalau dirinya salah. Ia bisa saja merusak pelatihan yang sudah berjalan berhari-hari itu hanya karena satu kesalahan, yaitu memberi makan. Di malam berikutnya, White berhasil membobol atap kandangnya dan kabur dari tempat pelatihan. Case yang menyadari hal itu pun langsung mencari bersama petugas yang lain, tapi setelah mencari kemanapun, ternyata White berhasil kabur dengan melompati pagar yang memiliki tegangan listrik tinggi. Keesokan harinya terlihat anjing itu sudah berkeliaran di sekitar kota. Awalnya semua masih aman-aman saja dengan White yang mencari makanan pada tumpukan sampah. Tapi ketika di jalan White tidak sengaja bertemu dengan orang kulit hitam, White langsung berubah menjadi beringas dan mengejar orang itu sampai masuk ke sebuah gereja. Tak lama setelah peristiwa mengerikan itu terjadi, Case yang kebetulan sedang mencari White berhasil menemukannya di depan gereja. Lalu ketika anjing itu mendekatinya, Case pun tidak basa-basi langsung menembak bius White sampai tidak berdaya. Setelah mengecek keadaan pria malang yang menjadi korban White, Case pun menghubungi Julie. Di sana Julie bingung kalau White sudah membunuh orang, kenapa Case tidak langsung membunuh White? Dan Case pun hanya menjawab jika dia masih optimis untuk menyembuhkan White dari perilaku mengerikannya itu. Walaupun dirasa mustahil, tapi ternyata Case benar-benar melatih White kembali. Dia tidak lelah meyakinkan White jika orang kulit hitam itu tidak berbahaya. Bahkan sekarang anjing itu perlahan mau menerima makanan yang diberikan oleh Case. Keberhasilan pertama dalam menjinakkan anjing penyerang itu pun kemudian dirayakan. Tuan Carruthers, Julie, dan Case makan malam bersama dan saling ngobrol. Tapi ketika ada seorang polisi yang tidak sengaja ingin menanyakan suatu alamat, Tuan Carruthers mulai gelisah. Dia berkata jika rencana mereka nanti gagal, maka White bisa saja akan dibawa ke pihak berwajib dan segera ditembak mati. Usaha Case untuk menjinakkan White terus dilakukan. Satu kali mencoba, anjing itu terus menyalak. Tapi setelah beberapa kali, White akhirnya mengerti kalau Case itu baik. Namun White tidak bisa dikatakan aman sepenuhnya. Karena sekarang White hanya bisa tahu kalau Case itu baik, sedangkan orang kulit hitam lainnya adalah jahat. Maka dari itu, Case pun kembali mengetes White dengan menunjukkan orang kulit hitam yang lain. Dia sendiri lalu membawa pistol untuk menunjukkan hal yang berbahaya, sedangkan orang kulit hitam yang lain akan berusaha baik kepada White. Dan ternyata cara itu berhasil, Cok. Tuan Carruthers pun menyuruh Case untuk segera menghubungi Julie. Tapi di sini Case tidak bilang kalau White sudah sembuh, melainkan dia meminta Julie datang untuk melakukan tes terakhir yang sangat penting. Mendengar kabar baik itu, dengan cepat Julie pun berangkat ke tempat pelatihan. Tapi di waktu yang bersamaan, seorang kakek-kakek dan dua cucunya datang sambil mengaku kalau dialah pemilik dari White Dog.
Walaupun si kakek ini datang baik-baik dan membawakan coklat untuk Julie, tapi ketika tahu jika memang si kakeklah orang yang sudah membuat Wade menjadi anjing yang rasis, dia langsung marah dan menolak untuk memberitahu keberadaan White Dog. Kini pelatihan terakhir pun dilakukan. Di saat Wade berlari ke arah Case, anjing itu nampak beringas, tapi ternyata Wade mengenali Case sebagai orang kulit hitam yang baik. Selanjutnya ketika melihat Julie, Wade juga mengerti kalau Julie adalah majikannya. Tapi ketika Wade melihat Tuan Carruthers ada di hadapannya, tiba-tiba saja dia berubah menjadi beringas dan tanpa basa-basi langsung menyerang Tuan Carruthers. Case sendiri yang melihat itu tidak bisa tinggal diam, dia langsung menembak mati Wade. Dia pun lalu menyatakan kalau pelatihan itu gagal, dan bersama Julie dirinya segera membawa Tuan Carruthers pergi dari sana. Lalu film pun selesai.